Kemudian ada al-jumlah. Nah, huruf ini adalah yang menyusun kalimat. Kalimat kalau disusun menjadi jumlah. Ya, contoh. Misalkan ini kan huruf semuanya ya. Ba, ya, ta. Kita bacanya itu bayata. Al-ba, al-ya, at-ta. Ini huruf. Kalau kita gabungkan menjadi kalimat. Baitun. Nah, ini artinya rumah, ya. Jadi ketika huruf-huruf itu digabung kemudian memiliki arti, berarti namanya apa? Kalimat, gitu ya itu. Nah, kalau kalimat itu digabung-gabung menjadi jumlah, ya begitu. Misalkan baitun jamilun. Nah, rumahnya indah. Ini adalah jumlah karena terdiri dari dua kalimat, ya, dua kata. Ini disebut apa? Jumlah. Dan kalau jumlahnya dipahami oleh yang mendengar, itu disebut apa? Jumlah mufidah, atau dalam bahasa yang lain disebut jumlah apa? Al-kalam. Nah, kemarin sudah dibahas. Bahasa lain kalam. Kalamun. Ya. Jadi kalam itu adalah gabungan dari kalimat-kalimat yang disatukan dan orang yang berbicara dan yang diajak bicara paham terhadap apa yang dikatakan atau disampaikan, gitu, ya. Atau dalam bahasa yang disebutnya jumlah mufidah. Baik. Nah, kemudian kemarin kita sudah membahas bahwa kalimat huruf ini ada dua. Ada mabani, ini huruf hijaiyah. Ada ma'ani. Ma'ani itu huruf yang memiliki arti. Atau dalam bahasa Arab, kalau ma'ani adalah huruf yang memiliki fungsi, punya fungsi. Contoh, wa. Kalau wa ini mabani kalau dalam pengertian tidak ada harokah. Al-waw disebutnya, gitu ya. Tapi kalau kita simpan harokah di atasnya, wa, artinya apa? Dan. Punya arti tidak? Punya. Nah, ini disebutkan huruf ma'ani. Nah, gitu ya. Punya fungsi sebagai huruf yang menyambungkan, gitu ya itu. Nah, ini review aja. Kemudian kita kemarin sudah membahas bahwa kalimat ada tiga. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Nah, gitu. Kita sudah bahas isim. Isim itu apa? Isim adalah apa? Kalimat yang memiliki makna tetapi tidak disertai keterangan waktu. Ya, memiliki arti tapi tidak ada keterangan waktu. Contoh apa? Baitun ini. Rumah. Baitun ini kan nggak ada keterangan waktu. Mau siang, mau sore, mau malam, mau besok, tetap aja artinya apa? Rumah. Gitu. Jamilun, indah. Indah itu atau ganteng itu kan nggak ada orang pagi hari ganteng, sore hari jelek, kan nggak ada. Ya, kalau namanya ganteng itu apa? Tidak ada keterangan waktu. Rumah tidak ada keterangan waktu, betul tidak, Pak? Ya. Atau bisa kita katakan misalkan an-nasu, manusia. Manusia ada keterangan waktunya? Tidak ada. Ada maknanya. Apa? An-nas itu artinya manusia, tapi tidak ada keterangan waktu. Pagi, siang, sore, besok, kapanpun tetap artinya apa? Manusia. Ya. Asy-syaiton. Nah, itu artinya apa? Setan. Nah, tidak ada keterangan waktu. Nah, kemarin kita sudah menyebutkan ciri daripada isim itu ada 4. Pertama apa? Ada alif, lam, seperti ini. Kemudian yang kedua ada tanwin. Ini. Pokoknya Bapak kalau ngelihat Al-Quran, ini Ustaz mengajarkan ini supaya nanti kalau belajar baca Al-Quran kebayang, oh ada tanwin, wah ini pasti isim gitu ya. Gitu. Ada alif, lam itu pasti isim. Kemudian yang ketiga khafad. Kasrah. Khafad. Al-khafdu. Kasrah. Misalkan bismillahi. Nah ini. Ini majrur, berarti khafad. Lafdzul jalalah juga khafad, berarti ini dua-duanya adalah isim. Nah, yang keempat ada huruf jar. Ada huruf jar, kata sambung ya, yang menjarkan. Kemarin sudah kita bahas hurufnya. Nah, hari ini kita akan membahas fiil.
Kita akan bahas fi'il. Yang kedua nih yang sekarang bahas. Fi'il itu apa sih? Fi'il adalah kalimatun dalat ala maknan. Kalimat yang menunjukkan arti atau memiliki arti. Kalimat yang memiliki arti. Waktu rinat bi zaman, tetapi disertai keterangan waktu. Ya, al-fi'lu huwa kalimatun kalimat dalat ala maknan yang menunjukkan makna, waktu rinat bi zamanin dan memiliki keterangan waktu. Jadi ini harus ada keterangan waktunya, Pak. Contoh, kalau Ustadz katakan kataba, artinya apa ini? Menulis. Kapan menulisnya? Dulu. Sudah selesai. Jadi itu contohnya, ya. Kita katakan yaktubu. Menulis juga ini, Pak, sama. Tapi maknanya apa? Sedang menulis atau akan menulis. Contoh yang lain. Qara'a, membaca. Tapi keterangan waktunya apa? Dulu, sudah selesai membacanya. Ya. Kalau yaqra'u, sedang membaca atau akan membaca. Yaqra'u. Ya, begitu, ya. Kemudian ada lagi uktub, bacalah. Kalau uktub sudah baca belum? Belum, karena baru diperintah. Bacalah berarti belum, Mbak, baca. Iqra, tulislah, mohon maaf. Iqra, bacalah. Nah, gitu. Nah, ini semuanya memiliki keterangan waktu dan memiliki makna, maka dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il. Ya, disebut dengan fi'il. Karena maknanya mesti ada keterangan waktunya. Karena memang beda dengan bahasa kita. Kalau bahasa Indonesia kan nggak ada keterangan waktu, Pak. Kita makan pergi. Paling sudah, sedang, akan. Jadi ditambah maknanya. Kalau bahasa Arab bukan, berubah bentuknya. Jadi perubahannya dibentuk. Kalau bahasa Indonesia ditambah. Nah, bahasa Arab itu kayak bahasa Inggris mungkin dikit-dikit ya. Kalau untuk kata mah, go, when, ya, do, did, apa, did, masa lalu, yang sudah selesai apa, did, ya, do, did, doing, pakai ing, gitu kan, kayak begitu. Jadi dia berubah di apa? Di katanya. Nah, bahasa Arab juga begitu. Kalau bahasa Indonesia kan enggak. Bahasa Indonesia itu ditambah keterangan waktunya. Akan, sedang, selesai. Gitu kan, itu ya itu. Nah, ini makanya ada 3. Lampau, akan, sedang dan akan. Gitu. Dalam bahasa Arab ada keterangan waktu 3 ya. Nah, cirinya apa? Yang pertama adalah qad. Kalau ada qad, Pak, pasti belakangnya fi'il itu teh. Qad itu artinya sungguh. Artinya apa? Sungguh. Qamatis sholatu. Nah, sungguh sholat akan didirikan. Nah, Ustaz kan sholatnya juga belum. Ya, kalau ini ya, kenapa sudah? Karena apa? Karena qomat akan menunjukkan pasti mau sholat. Sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti kadang dalam bahasa Arab pakai fi'il madi. Contoh dalam Al-Quran. Qad. Apa coba yang hafal Bapak? Qad aflahal mu'minun. Nah, aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Aflaha, udah bahagia. Kenapa pakai fi'il madi? Karena kebahagiaan itu pasti bagi orang beriman mah.
Maka pakai fi'il madi. Fi'il madi itu lampau itu berarti sudah, kalau sudah pasti kan? Betul tidak? Sudah dilakukan pasti dilakukan. Nah, makanya dalam bahasa Arab kalau untuk orang beriman disebutkan itu kalau untuk kebahagiaan itu pakai fi'il madi biasanya, ya, begitu. Nah, contoh yang lain, qad. Apa dalam Al-Qur'an Bapak hafal? Qad sami Allahu liman hamidah. Kita bukan Al-Qur'an, Pak, bacaan salat. Betul tapi itu ya. Betul, betul. Qad sami Allahu liman hamidah. Nah, qad sami Allahu, Allah benar-benar mendengar siapa orang-orang yang memujinya. Makanya kalau imam mengatakan qad sami Allahu liman hamidah, jawabannya apa? Rabbana lakal hamdu, gitu ya itu. Kita langsung muji Allah, begitu ya itu. Setiap ada qad pasti di depannya pasti fi'il. Itu rumusnya gitu Pak ya, gitu. Bapak nanti baca di Al-Qur'an misalkan wa qad ta'lamuna, nah itu pasti fi'il itu setelah qad. Ya, begitu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, itu juga fi'il. Nah, gitu ya. Qad ya, khaba. Nah, itu fi'il. Baik. Itu yang pertama. Jadi ada qad. Yang kedua ada asin. Sin. Asin. Jadi kalau ada depan sin, tapi sinnya ini Pak, sinnya ini bukan asli, tambahan sinnya. Karena dalam bahasa Arab ada juga memang depannya ada sin tapi bukan fi'il, tapi isim bisa. Contoh, sami'un. Kalau Bapak tulisnya nggak ada harokah kan usah ini fi'il, ada sin. Bukan ini mah. Ini adalah isim karena tulisannya begini sebenarnya, ada tanwin. Nah, gitu. Tapi biasanya sinnya ini di depannya ada ya depannya, ada ta atau na, ya. Contoh, saya'lamun. Kalla saya'lamun. Nah, berarti ya'lamun ini adalah fi'il. Kenapa? Ada sin di depannya. Ada sin di depannya. Contoh lagi apa? Sayaqulu as-sufaha'u. Nah, ini yaqulu pasti ini fi'il. Kenapa ada sin di depannya? Apa lagi coba yang dalam Al-Qur'an Bapak sering mendengar? Sayasla naran. Nah, sayasla naran data lahabiu. Nah, gitu ya. Sayasla. Nah, yasla ini adalah apa? Fi'il. Kenapa ada sin? Gitu. Ya, jadi kalau ada sin itu fi'il. Artinya apa? Sin itu biasanya dalam bahasa Arab akannya dekat. Akan tapi mananya dekat sin itu, Pak. Misalkan gini, kalau Ustadz mau berangkat ke Jakarta malam ini, Ustadz katakan sa'adhab. Saya akan pergi saat ini, sa'adhab. Gitu. Ya, sa'adhab. Jadi dekat. Misalkan Ustadz akan tidur malam ini, sa'anam. Nah, gitu ya. Sa'arqud. Gitu biasanya dalam bahasa Arab kalau ada sin itu mananya apa? Dekat. Jadi antara pernyataan dengan pelaksanaan itu waktunya dekat. Yang ketiga ada apa? Saupa. Saupa ini bahasa kita terjemahnya akan. Tapi akannya ada jeda waktu. Bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan gitu. Tapi akan pergi gitu. Akan tapi ada jeda waktu. Waktunya lama. Contoh, kalla
saufa ta'lamun. Nah, karena tentu kita akhirat itu kan ada apa? Ada jeda waktu, tapi biasanya maknanya pasti juga ya, gitu. Tapi ini menunjukkan apa? Kalla saufa ta'lamun. Pasti kan? Pasti. Tapi antara kita dengan nanti akhirat itu kan ada waktu, gitu ya. Kemudian apa? Dalam Al-Qur'an apa? Hah? Betul. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Depannya ada fasaufa, ada apa ya? Tapi saupanya fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Nah, gitu. Yuhasabu ini pasti fiil karena ada apa? Ada saufa. Begitu, ya, gitu. Jadi yang ciri ketiga adalah ada saufa. Ya. Ciri yang keempat ada ta ta'nis sakinah, ada ta yang berbaris sukun di ujungnya. Paman sakulat. Barang siapa yang berat. Nah, ini sakulat ini pasti fiil. Kenapa Ustadz? Karena ada ta'nis ini namanya ta'nis. Ta'nis itu apa artinya? Ta'nis itu adalah menunjukkan pelakunya adalah wanita. Atau yang memiliki makna seperti wanita. Ustadz Arif, ini paman sakulat memang wanita. Lihat Pak, paman sakulat mawazinuhu. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya. Mawazin itu jamak, Pak. Ingat, mawazin itu jamak. Dalam bahasa Arab ada ungkapan kullu jam'in muannas, setiap yang jamak itu perempuan. Yang beraninya rame-rame itu perempuan. Jadi perempuan mah di mana-mana genan gak berani sendiri, Pak. Tinggal dari SD, SMP, SMA sampai kuliah kalau KWC mesti berdua. Betul? Ustadz ngajar di kampus itu sama Pak, kalau mahasiswa mau keluar Pak izin mau ke air berdua itu padahal KWC pas sendirian, tapi berangkatnya berdua. Sebab begitulah perempuan. Makanya dalam bahasa Arab setiap yang rame-rame itu atau banyak itu adalah perempuan, kecuali kalau banyak itu menunjukkan makna laki-laki. Nah, itu mah beda lagi gitu. Nah, gitu ya. Nah, gitu itu ungkapannya ya gitu. Makanya di sini mawazinu. Pokoknya bagi kita ada sakulat. Apalagi dalam Al-Qur'an coba yang ada ta'nis. Yang ayatnya kita hafal. Ayo, Pak. Idas sama'u fatarat. Wa idas sama'u fatarat wa idal kawakibu tasarat. Nah, itu pokoknya at belakangnya itu adalah pasti fiil. Gitu, ya. Nah, jadi pokoknya mah ada at di belakangnya pasti fiil, ya. Di sini qalat dahabat, ya. Artinya pergi. Dahabat qalat berkata, dahabat pergi. Ya. Baik. Kalau contoh di sini lihat yang qad itu qad qamatis shalah. Sholat telah ditegakkan. Saya zahab, dia akan pergi. Saya rji', dia akan pulang. Saya rji', jadi akan pulangnya sebentar lagi. Saya rji'. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Akan mengetahui, bisa besok, bisa minggu depan, tahun depan, ya begitu. Kemudian yang keempat ta'nis sakinah, ada ta'nis, ada yang menunjukkan makna untuk perempuan. Sakinah itu artinya barisnya sukun. Qalat, ya, dahabat, ya dahabat. Di kita terkadang jadi qalat, dahabat, ya gitu. Nah, gitu ya.
Itu qiraah, tapi umumnya tidak. Tetap aja qalat, dahabat ya. At ya, begitu. Baik. Kemudian nah kita sekarang lanjut kepada al-harfu, huruf. Nah, huruf Pak, huwa kalimatun adalah kalimat la yufhamu maknaha, la yufhamu tidak akan dipahami, kalimat yang tidak akan dipahami maknaha, maknanya. Ini sama bahasa Arab dan Indonesia terjemahnya sama ya. La yufhamu tidak dipahami, maknaha maknanya ya, artinya illa kecuali ma'a ghairiha bersama yang lainnya. Mithlu contoh min. Apa min itu artinya? Dari. Bapak kalau tiba-tiba orang mengatakan min, itu tidak akan paham dari itu apa. Tapi kalau minal masjidi, dari masjid, orang paham tidak? Paham. Dari mana? Minal masjid. Nah, jadi paham ya. Jadi baru dipahami setelah itu. Fi di. Orang mengatakan di apa? Fil baiti, di rumah. Paham tidak? Paham. Itu. Fil baiti. Summa, kemudian kemudian naon ya. Makanya summa itu biasanya misalkan Ja'a Ahmadu summa Ali, datang Ahmad kemudian Ali. Oh paham sekarang. Oh kemudian Ali yang datang tuh. Atau misalkan Aqra'u, saya membaca, summa aktub, kemudian saya menulis. Jadi paham tuh. Tapi kalau summa saja summa, bingung, nggak ada artinya. Ada artinya tapi nggak bisa dipahami, mohon maaf. Ada artinya tapi nggak bisa dipahami. Fa, lalu fa itu, lalu. Ja'a Ahmadu fa'ali, datang Ahmad lalu Ali. Fa, ya. Sama Pak juga ya. Kalau tanpa itu tidak dipahami. Ida, apabila Pak. Ida apabila naon? Ida jaa nasrullahi. Nah, gitu ya. Apabila datang pertolongan Allah. Atau Pak. Atau hatta, sehingga atau sampai, hatta ya'tiyakal yakin, sampai mati menjemputmu, gitu ya itu. Walaysa lil harfi, dan tidak ada bagi huruf alamat khosoh, ciri khusus Pak. Tidak ada ciri khusus. Kalau kata guru Ustadz itu begini Pak, kan kalimat itu ada 3 Pak, fi'il, isim, huruf, atau tadi isim, fi'il, huruf. Isim ada cirinya, fi'il ada cirinya, huruf itu tidak ada ciri itu karena jadi ciri Pak. Paham? Tidak ada ciri itu karena cirinya. Seperti begini ya, kalau kita punya ayam 3, yang satu merah, yang satu hijau, yang satu itu di cirian, itu jadi cirinya gitu Pak. Jadi tanpa ciri itu adalah ciri, gitu ya dalam ini. Makanya apa cirinya huruf? Ya tidak ada ciri. Sebab kalau ada sin pasti itu fi'il, ada alif lam pasti itu isim, ada tanwin pasti itu isim, ada kasroh isim. Ada at di belakang fi'il. Nah, kalau dia mah nggak ada cirinya gitu. Cirinya itu karena nggak ada ciri. Baik. Ada yang ditanyakan Pak sampai di sini? Paham ya tentang pembagian kalimat ada fi'il, isim, huruf. Nanti Pak lihat. Perhatikan.
Perhatikan Pak. Misalkan Ustadz mengatakan ini. Safarat Hindun ila Saudiyati. Safarat artinya apa? Safar. Safar itu artinya apa? Berjalan atau pergi ya, musafir. Bedanya kalau safar itu dalam bahasa Arab perjalanan yang jauh. Jadi ada persiapan namanya safar. Kalau perjalanan nggak ada dekat namanya dahaba gitu dalam bahasa Arab ya, sama pergi, dahaba. Baik. Ah, perhatikan di sini Pak. Mana yang fiil, mana yang isim, mana yang huruf. Baik, kita lihat. Safarot. Ada apa di sini, Pak? Ada ta'nis. Berarti apa? Fiil. Nah, ini berarti fiil. Hindun. Isim. Kenapa? Ada tanwin. Walaupun tidak pakai tanwin karena nama orang pasti isim. Dalam bahasa Arab nama orang itu isim, ya gitu. Ini isim. Ila huruf. Ila itu huruf. Nggak ada cirinya. Nggak ada ciri. Berarti apa? Huruf. As-Saudiyati isim. Apa cirinya? Alif lam kasroh jar, didahului oleh huruf jar. Jadi cirinya ada 3. 1, 2, 3. Ima lengkap gitu maksudnya cirinya ya. Jadi kuat sekali. Kenapa ada huruf jar tadi? Ada alif lam, kemudian khafad kasrah. Ya, itu. Contoh yang lain. Misalkan kita mengatakan ya. Saya buka Zaidun fil baiti. Saya buka akan tinggal Zaidun Zaid fil baiti di rumah. Jadi mau jalan-jalan. Cicing di rumah ya. Work from home ya, WFH. Ya. Saya buka. Ya gitu. Zaidun fil baiti. Baik. Saya buka apa ini? Fiil. Ya, fiil. Kenapa? Ada sin. Nah, cirinya ada sin di sini. Ini fiil. Zaidun isim. Karena nama orang ya. Ada tanwin lagi ya, begitu nama orang. Pokoknya nama orang pasti isim, Pak. Nah, fi huruf. Al-baiti isim. Kenapa? 1, 2, 3 cirinya. Berarti isim. Gitu. Jadi ada 3 ciri ya. Ada huruf jar, ada alif lam, ada kasrah khafad. Baik. Nah, saya hapus yang ini. Yang di atas perhatikan. Atau dalam bahasa Arab terkadang ada jumlah itu dimulai dengan isim. Contoh. Misalkan al-muslimuna
Perhatikan Pak. Al-muslimuna sayusalluna fil masjid jama'atan. Orang-orang Islam akan sholat di masjid secara berjamaah, gitu ya. Al-muslimuna sayusalluna fil masjid jama'atan. Jadi Bapak kalau mengatakan sholat begitu ya. Al-muslimuna sayusalluna fil masjid jama'atan. Baik. Al-muslimuna ini apa Pak? Kenapa? Ada alif lam. Baik. Nah, gitu. Sayusallun fi'il. Kenapa? Ada sin. Nah, ini fi'il. Fi huruf. Al-masjidi isim. Cirinya mana aja? 1, 2, 3. Jama'atan isim. Kenapa? Tanwin. Nah, tanwin itu jangan kebayang domah wae. Karena Ustaz contohnya tadi baitun gitu ya. Betul tidak? Zaidun. Tiba-tiba jama'atan. Naon kata Ustaz? Tanwin, Pak. Tetap tanwin. Tanwin itu ciri isim. Mau tantin tun gitu Pak ya. Jadi mau an in un selama dia tanwin pasti isim. Gitu ya. Pasti rada ngahulang kelaknya ieu teh naon cirinya. Padahal cirinya ini tuh Pak. Apa? Tanwin. Ya. Ini isim. Baik. Nah, perhatikan Bapak-Bapak semuanya. Ya. Ini terdiri dari beberapa kalimat, betul tidak? 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Jumlah. Disebut dengan jumlah. Baik, jumlah ya. Disebut dengan jumlah. Gabungan dari kalimat-kalimat menjadi jumlah. Ya, itu. Jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kalimat itu kan panjang Ustaz gitu. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab kalimat itu kata, ya, gitu. Gabungan dari jumlah dari kalimat-kalimat ini menjadi jumlah. Nah, jumlah yang dimulai dengan fiil ini di awalnya fiil disebut jumlah fi'liyah. Jumlah yang didahului oleh isim disebut jumlah ismiyah. Gitu, Pak. Jumlah ismiyah. Maka lihat di situ anwaul jumlati. Anwaul jumlati macam-macam jumlah. Jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah. Jumlatun fi'liyatun, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah makanat masbuqatan bismin. Jumlah yang didahului oleh isim. Masbuqatan itu didahului. Masbuk. Makanya kita sholat masbuk. Masbuk teh apa maksudnya? Bukan terlambat. Sholatnya masbuk terlambat. Bukan. Masbuk teh orang lain sudah, dia belum. Jadi kedahuluan sholatnya, makanya masbuk gitu kan sebetulnya ya. Itu ya, masbuk. Didahului oleh isim. Contoh seperti ini, yang ini Pak. Atau di sini ada lihat Ahmadu maridun. Ahmad sakit. Ahmad sakit. Al-waladu yaqra'ul Qur'an. Anak itu sedang membaca Al-Quran. Yaqra'u sedang membaca ya. Anak itu. Yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah yang didahului oleh fi'il. Makanat adalah yang masbuqatan didahului bifi'lin oleh fi'il. Mislu maridu aliyun. Ali apa? Sakit. Yaqra'ul waladul Qur'an. Sedang membaca anak itu Al-Qur'an. Anak itu sedang membaca Al-Qur'an. Memang kalau ditanya Ustadz, mana sih kalau ada fiil Pak? Ada fiil, mohon maaf ini kalau ada fiil seperti ini Pak. Sebenarnya standar bahasa Arab adalah fiil dulu, baru isim. Jadi fiil dulu baru isim. Walaupun boleh
walaupun boleh. Akan tetapi standarnya adalah fi'il, isim gitu, atau fi'il, isim ya. Contoh begini. Contoh ya. Bapak-bapak kalau mau minum boleh lewat pinggir, mau ngopi silakan Pak. Ada ya, Muhammad. Katanya belajar nahwu mah harus banyak minum Pak. Ya. Ilmu nahwu itu dalam bahasa Arab disebutnya riyadiyat Pak. Riyadiyat itu olahraga otak. Gitu ya. Makanya riyadiyat itu dalam bahasa lain matematika. Nah, ilmu nahwu itu tergolong ilmu selevelnya dengan matematika, Pak. Ya, gitu, ya. Makanya riyadiyat menggunakan analisa, begitu, menggunakan analisa ya, gitu. Kalau bahasa Indonesia kan enggak, Pak, ya. Di bahasa Indonesia enggak ada ya struktur itu matematika gitu analisanya. Nah, kalau dalam ilmu nahwu, dalam bahasa Arab, ilmu nahwu itu levelnya matematika, riyadiyat. Memang sok rada ngaharulang kieu gitu ya itu. Jangankan orang Indonesia Pak, orang Arabnya diajar ilmu nahwu mah ngahulang Pak. Karena analisa dan logika ya, baik. Perhatikan baik-baik Pak. Dalam bahasa Arab terkadang jumlah itu minimal terdiri dari 2 kata Pak. Dari 2 kata. Contoh. Nama al-waladu. Nama itu artinya apa Pak? Tidur. Anak itu terjemahnya dibalik kalau berarti. Anak itu telah tidur. Nah, ini fiil, ini isim. Ini. Berarti jumlahnya apa? Fi'liyah apa ismiyah ini, Pak? Fi'liyah. Kenapa? Didahului oleh fiil. Nah. Sama. Al-waladu naimun. Anak itu tidur. Kalau ini Pak tidak disertai keterangan waktu. Kenapa? Ini dan ini bedanya apa? Kalau ini anaknya sudah tidur. Baik dia masih tidur, bahasa kita ya, atau tidurnya tadi. Sekarang udah bangun. Betul Pak? Kalau ini al-waladu naimun, anak itu tidur. Tidak ada keterangan waktu. Pokoknya mah dia mah tidur. Nah, gitu. Kenapa? Karena ini isim, ini juga isim. Ini cirinya ada apa? Ini cirinya apa? Tanwin. Jadi dalam bahasa Arab, jumlah itu bisa fi'il isim, bisa isim. Minimal. Tapi tidak mungkin fi'il, Pak. Tidak mungkin fi'il. Contoh, nggak mungkin kita mengatakan yakro, yasrob. Baca, minum. Nggak ada, Pak. Jadi harus apa? Isim. Ya, gitu. Ya. Atau isim, fi'il. Itu pondasinya dulu. Ya. Tapi nanti ada pengecualian kalau sudah sangat luas sekali. Nah, gitu ya itu mah. Tapi secara standar dalam bahasa Arab fi'il isim atau isim atau isim fi'il. Nah, contoh dibalikan, al-waladu nama. Anak itu sudah tidur. Ini isim, ini fi'il. Begitu. Ya. Oh, udah isa ya, alhamdulillah. Begitu. Ya, jadi ini minimalnya, Pak. Oh, minimalnya 2 ya. Bisa 3, nanti 4, 5. Bahkan dalam bahasa Arab Pak, bisa 20 kata ngegambung gitu, baru titik gitu bisa. Ya itu. Tapi secara bangunannya itu minimalnya ini. Yang disebut dengan jumlah. Ya. Kalau ini disebut jumlah fi'liyah, didahului oleh fi'il, nama al-waladu. Kalau ini al-waladu naimun jumlah ismiyah, dari isim dan isim. Ini juga jumlah ismiyah, karena isim, fi'il, didahului oleh isim. Berarti jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah betul ya ini.
Begitu Pak. Jadi minimal itu. Dan Ustadz katanya, mohon maaf, nah ini suka rada ini. Tapi Ustadz ada jumlah hanya satu kata, tapi itu katanya jumlah. Contoh, ini tambahannya Pak ya. Kalau orang mengatakan, misalkan, uktub, tulis. Satu kata apa dua kata Pak? Uktub, tulis. Satu apa dua? Kenapa? Satu kata. Nah, ingat Pak rumusnya? Setiap kata kerja mesti ada apa? Ada pelakunya. Betul tidak? Nggak mungkin ada kata kerja tidak ada pelaku. Berarti kata kerja itu minimal ada berapa? Nah, bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia, Pak. Kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kata kerja itu pelakunya harus disebutkan, betul tidak? Wah, betul? Muhammad, misalkan Muhammad pergi. Nah, dalam bahasa Arab, kata ganti itu tidak disebut, Pak. Include di dalam kata kerja. Seperti ini. Uktub, tulis. Oleh siapa tulisnya? Sama kamu. Uktub, tulis Pak. Jadi siapa yang nulis? Bapak. Ada berapa di situ? Ada dua. Yaitu fi'il. Kataba. Ada domir, isim, anta Pak. Nah, jadi minimal dari berapa? Dari dua gitu maksudnya ya. Ustaz katanya satu kata uktub itu sepertinya kita paham. Tapi sebenarnya itu ada dua. Begitu. Ya. Gitu. Itu saja Bapak-Bapak semuanya untuk malam ini, mudah-mudahan semakin mencerahkan ya. Ya gitu. Tapi insya Allah lama-lama tercerahkan ya. Minimal kalau baca Al-Quran sekarang, aduh ya ayat qad, oh ya fi'il ya gitu ya. Oh ada alif lam gitu aja. Jadi nanti kalau tadarus di Ramadan itu mudah-mudahan kita sudah ngerti, apalagi sudah mufrad, musanna, jama', oh ini mufrad, oh ini musanna, itu gitu nanti insya Allah mudah-mudahan. Jadi bisa lebih memaknai lah ya. Karena kita belajar bahasa Arab ini untuk paham Al-Quran insya Allah. Ya intinya, bukan untuk yang lain tapi untuk ini. Ya, kalaupun nanti qadarullah bisa ibadah haji atau umroh, nanti rada pede di sana Pak. Ada ngomong bahasa Arabnya gitu ya, dikit-dikit. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.